Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Nadira, berjumpa lagi dengan Jejak Nadira ya. Bagaimana nih kabarnya sahabat Nadira? Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk belajar. Alhamdulillah kita sudah sampai di topik terakhir dalam materi teks berita, yaitu topik menulis berita. Sebelum kita nanti bicara apa saja langkahnya dalam menulis teks berita, yuk kita ingat kembali apa itu arti dari teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi informasi tentang peristiwa atau kejadian yang faktual, aktual, dan menarik yang disampaikan melalui media cetak dan media daring atau online. Nah, itu ya. Selanjutnya kita bahas dulu nih apa struktur teks berita. Yang pertama judul, yang kedua kepala berita atau teras berita, yang ketiga isi berita atau tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita atau penutup. Nah, sahabat Nadira, sebelum kita menulis berita, kita harus hafal ya strukturnya apa saja dan kita harus paham. Oke, kita masuk ke langkahnya. Bagaimana sih langkah menulis teks berita? Menulis teks berita itu memerlukan langkah-langkah yang sistematis agar informasi yang disampaikan jelas, akurat, dan menarik bagi pembaca. Sahabat Nadira, kenapa menyusun teks berita itu harus sistematis? Supaya agar memudahkan kita dalam menyusun teks berita sesuai langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Begitu ya. Yuk kita cek apa saja langkahnya. Langkah pertama yaitu pilih topik atau peristiwa yang punyai komponen. 1. Tentukan topik atau peristiwa yang relevan, aktual, dan menarik. Pastikan topik memiliki nilai berita seperti kedekatan, kebaruan, dampak, atau keunikan. Nah, ini disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian di sekitar kita dan sedang terjadi atau hangat. Nomor 2 yaitu kumpulkan informasi. Yang harus kalian lakukan adalah lakukan riset mendalam melalui wawancara, observasi langsung atau sumber terpercaya seperti dokumen resmi, media lain, atau narasumber ahli. Kedua, catat fakta penting, data, dan kutipan dari narasumber yang kalian mintai untuk menjadi topik dari berita kalian. Langkah yang ketiga yaitu gunakan kerangka 5W1H atau AD SIMBA, yaitu what, who, when, where, why, how. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana peristiwa itu terjadi atau berlangsung. Ini adalah poin yang sangat penting dalam teras berita. Oke, kita lanjut ke langkah keempat, yaitu tulis lead atau teras berita atau kepala berita. Lead adalah paragraf pertama berita yang berisi inti atau ringkasan dari peristiwa. Buat lead yang menarik perhatian pembaca, ringkas dan jelas. Ini ada contoh, silakan dipahami dan dibaca sendiri ya sahabat Nadira. Selanjutnya langkah kelima, susun badan berita. Mulai dari gunakan struktur piramida terbalik, mulai dari informasi yang paling penting hingga yang kurang penting. Selanjutnya, sajikan fakta secara berurutan atau sistematis sesuai dengan logika atau kronologi kejadian atau peristiwa dari topik berita yang kalian pilih. Logika atau kronologi ini adalah sesuai dengan urutan peristiwa atau fakta yang terjadi dalam berita yang akan kalian buat. Langkah keenam yaitu tambahkan kutipan. Sertakan kutipan dari narasumber untuk memberikan sudut pandang atau menambahkan kredibilitas. Gunakan kutipan langsung atau tidak langsung sesuai kebutuhan. Jadi sahabat Nadira, kalian wajib memberikan kutipan. Kutipan di sini maksudnya kalimat langsung atau tak langsung hasil dari wawancara bersama narasumber atau ahli yang sudah kalian dapatkan ya. Langkah ketujuh, gunakan bahasa yang jelas dan netral. Pertama, hindari opini pribadi dan pastikan bahasa yang digunakan formal, lugas, dan bebas dari bias. Ingat, ciri teks berita adalah objektif, bukan subjektif. Periksa ejaan, tata bahasa, tanda bahasa sesuai EYD Bahasa Indonesia atau Kode Etik Jurnalistik. Yang kedelapan, berikan penutup. Nah, di sini kalian diminta untuk membuat akhiran dengan informasi tambahan, pernyataan narasumber atau
atau dampak peristiwa. Pastikan penutup tidak membingungkan pembaca. Ini adalah pendukung yang masuk ke dalam ekor berita. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Edit dan periksa lagi, periksa ulang tulisan kalian atau teks berita. Ini juga punya nama lain sebagai menyunting berita. Yang harus kalian lakukan adalah baca ulang untuk memastikan berita tidak mengandung kesalahan informasi, tata bahasa atau ejaan. Pastikan juga mematuhi kode etik jurnalistik. Jangan lupa untuk cek ulang struktur teks beritanya sudah urut dan benar sesuai dengan sistematis dan urutan struktur berita yang berlaku. Ke-10, bagaimana sih cara menyunting berita itu, sahabat Nadira? Baca kembali berita yang telah kalian tulis, cermati kembali penulisan huruf kapital serta penggunaan tanda koma dan tanda titik. Isi kolom seperti di bawah ini. Silakan buat kolom yang terdiri dari 5 poin. Berita sudah sesuai fakta, objektif, berimbang, lengkap, sesuai Aji Simba, dan tepat akurat. Kalau memang sudah, silakan kalian centang. Teliti berarti beritanya itu sudah benar dan sesuai ya. Langkah ke-11 yaitu di sini kami berikan contoh struktur teks berita. Nah, judul. Kalau kita buat judulnya harus ringkas, menarik, mencerminkan isi berita. Kepala isi berita dan penutupnya harus sesuai. Oke, kita ingat kembali struktur teks berita. Di sini ini adalah gambaran piramida terbalik yang harus kalian ingat ya. Judul berita itu adalah isi pokok berita. Teras berita berisi 5W1H yang sama dengan Aji Simba. Isi berita informasi lengkap. Ekor berita adalah informasi tambahan atau pendukung tentang topik berita yang akan kalian sampaikan. Nah, coba perhatikan contoh teks berita berikut ini. Santorini diguncang 200 kali gempa, nasib turis warganya bagaimana? Nah, ini adalah judul berita ya. Di sini sudah ada gambar. Nah, ini teras beritanya seperti itu. Ada 5W1H. Seperti apa yang terjadi, di mana, jamnya, kapan, bagaimana, dan apa yang terjadi di sini dijelaskan dalam teras berita. Terus contoh yang kedua, di sini ada isi berita. Isinya ini harus lengkap sesuai hasil dari wawancara dengan narasumber seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan ya tentang kapan terjadinya, seperti itu. Kita sampai pada ekor berita. Ekor berita tadi adalah tambahan atau pendukung. Ini pendukungnya menyampaikan Santorini ini yang terkena gempa ini apa, seperti itu. Tempat yang bagaimana. Nah, ini ditambahi dalam ekor beritanya. Begitulah langkah-langkah dari menulis teks berita ya, sahabat Nadira. Silakan dipraktekkan dan dicoba untuk membuat teks berita yang baik dan benar. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat sahabat Nadira pahami dengan jelas, bisa bermanfaat sehingga sahabat Nadira mudah dan gampang membuat langkah-langkah dan menyusun teks berita dengan baik dan benar. Sekian dari Jejak Nadira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.